Halo bersama, berjumpa kembali di channel saya, Jose Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video tentang logistik manajemen, saya akan sharing apa saja bentuk aktivitas logistik manajemen. Saksikan video ini sampai selesai. Aktivitas logistik secara umum seperti ini. Pertama, bagaimana dia manage ya, merespon customer response ya, dikuasai. Kemudian kedua, bagaimana memperhatikan, menganalisis permintaan dari perencanaan dari bagian sales, so manage ini. Yang ketiga, bagaimana mengelola inventory yang sudah ada di bagian mereka, kami gitu di logistik. Kemudian ya. Lalu berikutnya menyangkut supply manajemennya yang dikuasai. Ya, itu harus dikuasai ya aktivitasnya. Kemudian juga logistik communication ya, letak di mana kendaraannya, posisi di mana, semua transportasi diperiksa supaya bisa dimonitor terus posisi di mana. Berikutnya aspek material handling, bagaimana material handlingnya di sini ya, di warehouse seperti apa. Kemudian juga ordering prosesnya harus dikembangkan dengan baik. Lalu proses packagingnya, kalau Anda mau mengirim dan seterusnya, finish good-nya. Lalu part and service supportnya, apa saja yang perlu support sini. Kemudian plant and warehouse ya, di sini side sectionnya seperti apa sih. Lalu procurement, pengadaannya, bagaimana sih pengadaannya. Kemudian juga konsep reverse logistiknya ya. Lalu traffic dan transport systemnya. Kemudian juga warehousing dan storage managementnya. Nah, ini itu aktivitas yang perlu dikuasai bagi seorang logistik manajemen di sini. Saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat sahabat kalian untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada tim Anda, teman-teman Anda yang berkepentingan untuk belajar namanya logistik manajemen. Ruang lingkup pekerjaan logistik. Nah, pertama dia mengatur yang namanya hubungan semua pihak terkait dalam pengelolaan barang, dari mulai supplier, operator transportasi, pengguna atau konsumen. Nah, itu ya jelas yang manage ya, karena banyak pihak dikelola dia ya. Pada suatu kegiatan, manufaktur yang mengatur kontinuitas dari pasokan bahan baku untuk internal, kan begitu, menentukan jumlah pasokan serta inventory yang paling ekonomis berapa, karena dia punya warehouse dan seterusnya sini ya. Kemudian mengatur pengambilan dan pengepakan sesuai jadwal permintaan, mengatur ya. Keempat, menjamin kegiatan pemberian label, pembersihannya, pengurutannya, kemudian serta pengiriman barang sesuai dengan sertifikasi pembeliannya, spesifik pembeliannya. Jadi kuasai di sini. Dan mengatur transportasi yang sesuai dengan kebutuhan, karena tidak mudah seperti kalau mengatur ini. Memantau pergerakan pengirim barang serta melakukan analisa ya, dan kinerja operator pengirim barang supaya baik semuanya. Mengawasi kegiatan bongkar muat dan pembongkaran kemasan, unpacking di sini. Nah, itu aktivitasnya. Lalu memastikan bahwa dokumen pengiriman agar memenuhi persyaratan kredit dan kontrak. Administrasinya harus bagus di sini. Berhubungan dengan agen kapal, petugas pelabuhan, petugas bea cukai, dan petugas lainnya terkait dalam menjamin kelengkapan dokumen sesuai persetujuan dalam kontrak. Wah, dengan semuanya pihak ya, menjamin kelancaran penanganan barang sesuai dengan standar logistik di sini ya, yang standar keamanan juga yang diperlukan. Lalu mengatur juga backload sini, menghindari penggunaan kendaraan kembali dalam keadaan kosong. Jadi ya apa saja nih untuk memaksimalkan efisiensi transportasi. Lalu melakukan pengepakan, pengiriman, dan pengaturan barang-barang yang harus dikembalikan kepada rekanan atau reverse logistik. Kembalikannya barang reject segala macam, atau dikirim untuk didaur ulang. Nah, itu beberapa ruang lingkup pekerjaan dari logistik manajemen. Tahapan logistik manajemen. Tahapannya pertama ada inbound logistik. Di sini tahapan inbound logistik adalah tahapan transportasi dari lokasi supplier ke gudang pembeli, gitu ya. Pembeli perlu mengetahui secara persis mulai di mana, kapan perusahaan bertanggung jawab terhadap biaya serta risiko penanganan, keamanan, dan asuransi barang pengirim. Nah, itu terkait dengan inbound logistik. Nah, tahap kedua internal distribution. Proses di sini proses pembongkaran dari kemasan besar menjadi kemasan kecil ya, disampaikan kepada agen bagi produksi, penjualan eceran, dan seterusnya. Jadi Anda, jadi diatur dengan baik. Nah, itu bagian dari tahapan logistik. Sahabat profesional, sekarang Anda sudah memahami yang namanya peran, tugas, fungsi dari logistik manajemen. Nah, sekarang Anda sudah paham dan Anda bisa mulai mempraktekannya sebagai seorang profesional di bidang operation. Semoga sukses.
God bless you.